warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 3B. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempersembahkan sebuah video pembuatan pupuk organik padat. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tan Elvianka Noviza Siagian dengan NIM 134170018. Yang kedua ada Nur Fatkul Janah dengan NIM 134170019. Yang selanjutnya ada Amalina Putri Zahara dengan NIM 134170020. Berikutnya ada Nur Azizah dengan NIM 134170021. Dan yang terakhir ada Quratul Uyun dengan NIM 134170064. Oke, langsung aja kita cek ke videonya. Let's go! Pupuk organik merupakan hasil dekomposisi bahan-bahan organik, baik itu tumbuhan kering atau humus, limbah dari kotoran ternak maupun limbah dapur, yang diuraikan oleh mikroba atau mikroorganisme yang membantu untuk mendekomposisi bahan-bahan tersebut hingga dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pupuk organik ini berfungsi untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi dari tanah. Pupuk organik berdasarkan bentuknya ada dua, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Salah satu bahan yang digunakan untuk pupuk organik padat adalah kotoran sapi. Kotoran sapi merupakan limbah peternakan hasil dari buangan usaha peternakan sapi yang berbentuk padat, bercampur dengan urin dan gas-gas seperti metana dan amonia. Kandungan unsur hara dalam kotoran sapi antara lain nitrogen sebanyak 0,29%, P2O5 sebanyak 0,17%, dan K2O sebanyak 0,35%. Setelah saya akan mengenalkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan POP atau pupuk organik padat. Alat yang pertama yaitu kita harus menyiapkan tempat untuk pembuatan pupuk, bisa dalam berbentuk kotak seperti ini, bisa masuk dalam tanah ataupun menggunakan ember besar yang ada tutupnya. Kemudian ada cangkul atau cetok yang digunakan untuk membalik pupuk ketika dalam proses pembuatan. Dan yang ketiga ada tutup plastik untuk menutup saat proses pembuatan pupuk. Kemudian bahan yang pertama ada serbuk gergaji, kemudian ada pupuk kandang, bisa pupuk kandang ayam, kambing ataupun sapi. Kemudian ada kapur dolomit atau kapur pertanian, dan yang terakhir ada E4 atau bisa diganti dengan molase. Untuk langkah pertama, yaitu memasukkan E4 atau molase ke wadah yang berisi air. Kemudian mengaduknya hingga rata. Setelah larutan siap, maka langsung dituangkan saja ke kotoran sapi untuk menambah mikroorganisme dan memulai proses dekomposisi. Oke, baiklah, sekarang kita akan mencampurkan serbuk gergaji dan dolomitnya ini ke dalam tanah. Ditaburin saja secukupnya. Kemudian setelah rata, kita tambahkan dolomit secukupnya juga. Ini berfungsi untuk mengatur pH. Jadi nanti agar pH dalam tanah pupuk ini seimbang. Jadi langkah ini dilakukan sebanyak 2-3 kali hingga terjadi susunan-susunan. Jadi tahap selanjutnya untuk pembuatan pupuk organik padat yaitu penutupan pupuk ini menggunakan terpal seperti ini. Nah, fungsi dari penutupan dengan terpal ini agar tidak terkena matahari secara langsung dan hujan secara langsung, sehingga dia akan baik-baik saja. Nah, selanjutnya 1 minggu setelah itu dia diaduk-aduk agar pupuk organik ini merata. Jika dia kering, kita menambahkan sedikit air agar kelembapannya itu terjaga. Setelah 4 minggu, pupuk organik padat ini dapat digunakan. Ini adalah contoh pupuk kandang sapi yang sudah jadi. Dia tidak memiliki bau sama sekali. Jadi sudah terdekomposisi dan seperti tanah. Baiklah, itu adalah video yang bisa kami sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan selamat mencoba di rumah. Bye-bye. Assalamualaikum.